Hai, kembali bersama saya, Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita melanjutkan pelatihan soal Olimpiade Fisika, dan tema kali ini adalah tentang dinamika partikel. Nah, tetapi khusus kita akan menyoroti ya, bagaimana kita membahas menggunakan kerangka acuan inersial dan kerangka acuan non-inersial. Jadi ini akan ada dua video. Pertama-tama nanti saya akan menggunakan kerangka acuan non-inersial, yang kedua, kerangka acuan inersial. Nah, perhatikan bahwa di sini diberikan suatu soal, ada benda bermasa M1 diletakkan di atas bidang miring. Dan ini licin ya, tidak ada gaya geseknya. Lalu kemudian lantainya juga licin ya. Kemudian kalau kita biarkan seperti ini, kalau diam bidang miringnya M2 ini dengan sudut alfa, ini harusnya akan turun ke bawah. Tetapi bidang miring ini ditarik ke kanan sehingga bidang miring ini dipercepat ke kanan sebesar A2. Nah, tentukan besar A2 percepatan bidang miring ini agar balok ini tidak meluncur ke bawah, tidak menuruni bidang miring. Oke, nah pertama-tama kita kalau menganalisis soal dinamika gitu ya, kita harus memperhatikan interaksi apa yang terjadi, ada gaya-gaya apa saja. Nah, kali ini saya menggunakan sumbu X-nya itu adalah menuruni bidang miring ini ya, atau sejajar bidang miring lebih tepatnya. Lalu sumbu Y-nya itu saya menggunakan tegak lurus bidang miring. Biasanya kan sumbu Y begini ya, vertikal, sumbu X itu horizontal. Tapi saya menggunakan sumbu Y-nya tegak lurus bidang miring, sumbu X-nya sejajar bidang miring. Dengan begitu penganalisaan kalau ini ke bawah, itu adalah sumbu X. Ya, sedangkan kalau interaksi gaya-gaya yang tegak lurus terhadap bidang miring, ya, itu adalah sumbu Y. Oke? Nah, kita gambar dulu diagram benda bebas untuk M1 ini. Dia memiliki berat yaitu M1G ya. Karena kita menggunakan koordinat kartesius dengan bentuk seperti ini, maka setiap gaya itu ya yang tidak sejajar dengan Y dan X itu harus diproyeksi. Sebagai contoh, gaya normalnya sudah sejajar dengan sumbu Y. Makanya ini nggak perlu diproyeksi, tetap N. Karena benda ini diletakkan di atas bidang miring, ada titik persentuhan, berarti ada gaya normal gitu ya. Bidang miring menekan balok M1. Pada saat yang sama benda ini pasti memiliki berat ya kan, M1 kali G. Tapi M1 kali G ini tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Makanya harus diproyeksi ke tegak lurus bidang miring dan sejajar bidang miring, yaitu sumbu X, ini sumbu Y-nya. Dan kita tahu kalau ini alfa, maka alfanya di sini. Ya. Di sini M1 kali G, ini adalah M1 G kali cos, ya ini M1G kali sin. Karena sudutnya di sini, berarti ini yang cosnya. Oke, nah ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok M1. Nah perhatikan, sekarang saya mau menggunakan kerangka acuan bidang miring. Di video nanti yang kedua, saya menggunakan kerangka acuan tanah. Biar teman-teman juga bisa melihat ada perbedaan konsep, tidak hanya sekedar menghafal rumus atau ada soal rumusnya apa enggak, tapi teman-teman boleh memahami konsepnya dan bisa menggunakan pendekatan dari berbagai cara. Oke, kerangka acuan bidang miring. Perhatikan, bidang miring ini dipercepat ke kanan. Berarti kerangka acuannya apa? Non-inersial. Nah, teman-teman, penjelasan tentang non-inersial dan inersial kerangka acuan ini termasuk gaya fiktif gitu ya. Saya ada video tentang hal itu. Silakan nanti bisa lihat di bagian deskripsi sebelum teman-teman menonton video yang ini. Oke? Nah, karena kita menggunakan kerangka acuan bidang miring ini atau kerangka acuan yang dipercepat, berarti kerangka acuan non-inersial, maka hukum Newton yang biasa ini tidak berlaku ya, kecuali kita harus tambahkan gaya fiktif. Gaya fiktif yang bekerja pada benda ini adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan gerak daripada kerangka acuan. Kalau kerangka acuan dipercepat ke depan, maka balok ini mengalami percepatan ke belakang ya. Terhadap siapa? Bukan terhadap tanah, tapi terhadap bidang miring. Jadi kalau kerangka acuan bidang miring pasti akan muncul gaya fiktif kalau tempatnya dipercepat. Sama kayak teman-teman naik mobil dipercepat ke depan, badan kita itu dipercepat ke belakang. Jadi kayak ada sensasi kedorong ke belakang terhadap mobil gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini ada percepatan ke situ sebesar A2 ya. Dan gayanya berarti apa? Ya, massa ini M1 ya dikalikan A2. Oke. Nah, tapi kita lihat gayanya tidak sejajar dengan sumbu Y dan sumbu X. Berarti M1A2 ini, gaya fiktif ini, harus kita proyeksi sejajar sumbu X dan juga harus diproyeksi sejajar sumbu Y. Ya. Oke, ini karena terlalu rame di sini ya.
Saya coba gambarkan di sini aja ya, M1A2. Kita proyeksi sejajar sumbu X ini. Lalu ini kita proyeksi ke tegak lurus dengan bidang miring atau sejajar sumbu Y, yaitu ini. Perhatikan sudutnya di sini. Kenapa sudutnya di sini? Karena ini kan mendatar bidang miring, gitu ya. Mendatar bidang miring, sudutnya alfa. Ini juga sama nih. Mendatar, ini sejajar bidang miring. Makanya alfanya di sini. Tuh ya, sama ya. Oke. Nah, berarti ini cosnya. M1 kali A2 kali cos. Karena kena sudutnya di sini ya. Yang satunya lagi berarti M1A2 dikali sin alfa. Oke, sekarang kita analisa gaya-gayanya ya. Kita mau analisa hukum Newtonnya. Sigma Fx, total gaya pada sumbu X ini harus 0. Karena kenapa? Sekali lagi, dengan kerangka acuan bidang miring, dia tidak turun atau tidak naik terhadap bidang miring dalam arah sumbu X ini. Berarti sigma Fx harus 0. Ada gaya apa saja? Kita lihat di sini ada M1 G sin, lalu di sini ada yang ke atas itu adalah M1A2 kali cos alfa, ya, dikurang harus sama dengan 0. Boleh juga ini kurang ini juga sama aja ya. Jadi M1A2 cos alfa dikurang M1G kali sin alfa sama dengan 0. Itu sama aja. Karena sebelah kanannya 0, mau A kurang B atau B kurang A sama saja. Oke. Nah, perhatikan bahwa ini saya bagi M1, saya bagi M1, saya bagi M1. Semuanya saya bagi M1. Karena ini ada M1, M1 kan. Jadi kalau semuanya dibagi M1, ini seperti kecoret ya. Lalu 0 dibagi M1 tetap 0. Berarti tinggal G sin alfa dikurang A2 cos alfa. A2 cos alfa ya saya pindahkan ke ruas kanan ya. Sebenarnya istilah pindah itu sebenarnya di sebelah kiri tambahkan A2 cos alfa, sebelah kanan tambahkan A2 cos alfa ya. Lalu kemudian maka A2 sama dengan G sin alfa ini dibagi dengan ini ya cos alfa. Maka kita dapatkan G dikali sin bagi cos atau tanggen alfa. Jadi teman-teman kita sudah dapatkan bahwa percepatan si bidang miring ini supaya balok ini tidak meluncur ke bawah adalah percepatan gravitasi dikali dengan tangen daripada alfa. Oke, saya sudahi video ini sampai di sini ya. Teman-teman silakan nonton video saya yang satunya lagi tentang soal yang sama, tapi saya akan menggunakan kerangka acuan tanah supaya teman-teman lebih memahami konsep fisikanya. Oke, salam semangat!